Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Adapun tujuan teman-teman Bapak kumpulkan di sini yaitu untuk melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang tahu nggak namanya apa itu bimbingan kelompok tuh? Siapa yang tahu? Saya tahu, Pak. Nah, apa tuh? Layanan dari BK gitu kan, Pak. Terus tuh berdua kelompok. Nanti kami membahas suatu tema gitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Dengar itu ya yang lain. Jadi, bimbingan kelompok itu ya kayak membahas satu tema topik permasalahan. Kemudian saya di sini sebagai pemimpin kelompoknya mengatur jalannya diskusi di kelompok ini. Adapun tujuan daripada bimbingan kelompok ini supaya kita sama-sama tercegah atau terhindar dari sebuah topik permasalahannya tadi. Kemudian adapun dalam bimbingan kelompok ini yang namanya asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Tentunya kami di sini kita semua sudah bersepakat untuk menjaga rahasia teman-teman yang lain ya. Baik teman-teman. Halo. Kedengaran nggak suara saya nih? Dengar, Pak. Kemudian ada lagi namanya asas kekinian. Jadi kita membahas masalah yang sedang terjadi atau yang sering terjadi hingga saat ini gitu kan. Kemudian asas kenormatifan. Jadi ini kayak semua sesuatu itu ada aturannya. Menyampaikan pendapat kalian secara bergantian, tidak memotong bicara teman-teman yang lain. Paham? Sampai di sini? Paham. Oke. Selanjutnya, berhubung karena kalian di sini sudah saling mengenal ya, Bapak kumpulkan dari satu kelas saja, jadi kita tidak perlu perkenalan. Mungkin hanya Bapak saja, karena mungkin Bapak jarang masuk ke kelas. Perkenalkan nama Bapak Yusuf Ridwan Solihin, guru bimbing Jambi. Selanjutnya Bapak tanya apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini? Siap. Nah, ini posisi duduknya sudah nyaman, sudah tidak ada yang mengganjal di tempat duduknya, ini sudah empuk. Oke, nyaman? Oke. Sebelum kita memasuki bimbingan kelompok ini, kita pemanasan dulu ya. Namanya apa itu? Ice breaking namanya gitu kan. Bapak minta kalian bunyikan semua jari kalian. Ya ini. Wah, bunyinya keras sekali ya. Kemudian seperti ini, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup ya, sudah lebih rileks mungkin kan. Dijamin sehat itu, bisa mengendorkan otot-otot tangan. Jadi kalau kalian mau ngetik lancar itu.
Eh, jadi apakah ada dari teman-teman ini ada sebuah masalah dari teman-teman yang mau kita bahas di sini? Coba Ada, Pak. saya minta Kurangnya disiplin, Pak. kurang disiplin. Cepat Savana ya. Kemudian Wirda, apa? Sama Pak, kurang disiplin. Kok sama sih ini? Hidupnya sama ya? Saya Gak ada Pak, punya masalah. Ya, apa? narkoba. Narkoba. Saya Si Melan, Bunga ya? Itu Pak, pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Kalau Bunga? Saya, Pak. Pak Bung, Tidak dapat mengatur waktu. tidak dapat mengatur waktu. Jadi kira-kira teman-teman mau membahas yang mana ini? Disiplin. Yang Safa, Pak. Terus apa ya? Tadi kurangnya disiplin Ya. ya, apa ya? Iya, Pak. Bapak mau tanya dulu. Arti disiplin menurut kalian ya. Satu-satu ya, semua harus ngomong di sini ya. Jadi Bapak menuntut kalian untuk saling mengeluarkan isi di dalam otak kalian itu supaya kita saling berbagi ilmu di sini. Coba si Safa, disiplin menurut Anda. Kalau disiplin menurut saya itu, Pak, ya kita berarti menaati aturan yang sudah ada dan tidak melanggarnya seperti itu. Oke, mantap itu. Kalau menurut Sally, ya sama nggak apa-apa sih. Disiplin itu ya apa menaati aturan, tepat waktu. Kalau Wirda nih dari tadi belum ditanya. Astagfirullahaladzim. Disiplin adalah suatu kita dan terbentuk melalui rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Itu Pak. Jadi itulah tadi disiplin ya, dimana taat peraturan, dimana kalau kata pepatah itu kan, dimana bumi ditijak, di situ langit dijunjung, gitu kan? Kalau kita sekolah ya ikuti peraturan sekolah. Kalau kita di sebuah lembaga masyarakat ikuti peraturan di masyarakat. Kemudian memasuki topik permasalahan kita tadi. Apa tadi, Sapana? Iya, Pak. Kurangnya disiplin, Pak. Apa sih topiknya? Sekali. Tidak disiplin tadi ya. Iya, Pak. Menurut teman-teman sekalian, penyebab tidak disiplin itu karena apa? Saya mau teman-teman menjawab semua, mengeluarkan pendapatnya semua. Saya Aduh, Pak, Pak. Sinyal saya tidak jelas, Pak. Oh iya. Kamu di pelosok ya. Coba Sally. dalam hidupnya dia tidak punya aturan, Pak. Dalam hidupnya tidak punya aturan. Iya, Pak. Itu ya sebab bisa terjadi. Tidak punya aturan. Kemudian siapa lagi? Ayo. Saya, Pak. Siapa? Menurut saya orang yang kurang disiplin itu berarti orangnya tuh emang susah diatur dan dia merasa dirinya tuh sudah cukup baik gitu, Pak. Oke. Apa lagi? Saya Pak. Wirda. Silakan Wirda. Tidak disiplin itu seperti orangnya pengaret Pak, tidak tepat waktu itu bisa juga Pak. Tolong Wirda ini suaranya dikerasin dikit. Mic-nya terlalu jauh kayaknya. Menurut saya orang yang tidak disiplin itu Pak seperti tidak tepat waktu, ngaret gitu Pak. Sip. Iya, Pak, seperti itu, Pak.
Bagus. Kalau Melan, disiplin itu kayak mana itu? Penyebabnya itu. Benar, Pak. Kenapa bisa terjadi tidak disiplin? Itu biasanya terjadi karena anaknya pemalas gitu, Pak. Anaknya malas. Oke. Ada nggak bentuk-bentuk tidak disiplin yang pernah kalian lakukan? Bentuk-bentuk tidak disiplin yang pernah kalian lakukan baik di sekolah ataupun di tempat lain. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kalau Bunga, Ada. apa bentuk tidak disiplinnya? Bentuk tidak disiplinnya seperti misalkan janjian jam 10 nih, Pak. Berangkat baru jam 11. Nah, itu kan tidak tepat waktu. Itu masih terjadi sampai sekarang. Alhamdulillah sudah tidak lagi. Wirda, bentuk disiplin yang kamu lakukan. Tidak disiplin ya. Yang tidak disiplin, Pak, ya? Iya. Contohnya dalam belajar, Pak. Kamu kenapa? Misalnya jam segini harusnya ngerjain tugas ini, saya malah nonton gitu, Pak. Nonton drakor ya? Iya. Itu kayaknya sama kayak si Melan. Melan itu suka drakor. Perhatian. Kalau Safa? Kalau saya, Pak, suka bangun siang, jujur, Pak. Kalau misalnya subuh kan habis sholat, terkadang tidur. Itu masih kurang disiplin, Pak. Iya, pantas. Itu penyebab rezeki dipatok ayam. Ya. Si Melan, Ya, bentuk Pak. disiplin tidak kamu lakukan. Kalau saya sih, Pak, suka lalai dalam ngerjain tugas itu. Kurang lebih Ya, asal jangan lalai dalam mengerjakan sholat aja ya. Sally udah belum? Belum, Pak. Apa bentuk tidak disiplin kamu tuh? Tapi saya waktu di SMP, Pak, pernah. Ngapain tuh? Di hari Diana dulu pakai olahraga. Saya pakai baju pramuka. Jadi beda sendiri, Pak. Ya, itu sangat-sangat tidak disiplin itu dalam sekolah. Kalau itu tadi kan sebagian besar ketidakdisiplinan, ya sih. Kalau di dalam lingkungan keluarga, kalian biasanya ada nggak disiplin di rumah? Ada, Pak. Banyak, Pak. Kalau Wirda ngapain disiplinnya tuh? Misalnya pagi-pagi disuruh nyuci, tapi malah siang saya nyuci, Pak. Ya, bagus itu ya. Kalau kita tidak disiplin secara sering gitu ya, continue tidak disiplin, akibatnya apa untuk kita? Jadi semakin malas, Pak. Nggak produktif. Pemalas, tidak produktif. Apalagi Bunga itu ngapain itu Bunga? Kamu Ada denger nggak masalah apa yang sedikit, Bapak Pak. Maaf, Pak. Dengar nggak apa yang Bapak omongin ini? Dengar, Pak. Apa coba? Bapak nanya apa tadi? Penyebabnya tuh tadi betul yang dikatakan Safa, jadinya malas, tidak produktif. Itu akibat ya, bukan penyebab. Ini nih kalau nggak dengerin. Ya, Pak. Maaf, Pak. Oke, mungkin sampai di sini saja virtual kita pada hari ini. Sampai kita sudah sampai di penghujung daripada pertemuan kita. Bapak minta ada yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Pak. Siapa tuh? Safa. Safa. Ya. Jadi disiplin itu, Pak, nggak jadi lah, Pak. Saya lupa, Pak.
Iya, nggak apa-apa kok, nggak maksa. Oke, jadi saya langsung saja minta pesan dan kesan dari kalian dalam pertemuan kita ini. Saya, Pak. Siapa dulu tuh? Siapa tadi ya? Saya. Siapa itu yang ngomong? Bunga ya? Iya, ngomong. Pak. Ya, mulutnya ketutup semua, Bapak nggak nampak. Ayo Bunga, silakan sampaikan pesan-pesannya. Kesannya senang karena bisa mendapatkan materi yang bagus, karena nanti kita dapat menerapkan kedisiplinan itu dalam sehari-hari. Kalau pesannya semoga pada pembahasan selanjutnya itu membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Itu saja, Pak. Bagus tuh. Ayo, siapa lagi Melan? Semakin panjang semakin bagus, nanti Bapak kasih nilai banyak. Wah, Bapak juga memberi nilai ya rupanya. Ya, untuk reward. Saya sih cuma mau memberikan pesan gitu ya, Pak. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya harap itu bisa offline gitu, Pak. Nggak virtual kayak gini. Jadi kurang, kalau virtual ini itu aja sih, Pak. Oke, jadi mungkin sampai di sini saya Bapak akhiri dulu ya, karena udah mau zuhur ini waktunya ya. Takutnya Bapak nggak sempat mau ke masjid gitu ya. Masjidnya agak jauh dari sini. Oke, Pak. Jadi kalau ada pertemuan selanjutnya, apakah kalian bersedia Bapak undang kembali? Bersedia, Bersedia, Pak. Pak. Iya, Kak. Ya, Pak. Bapak ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan maya kita ini. Semoga sehat selalu. Apabila Amin. Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa kita belum ya, Iya, kita doa Pak. dulu. Oh iya, Pak.